teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Kita semua tahu siapa Hitler, sosok yang namanya melekat selamanya dalam sejarah sebagai diktator paling mematikan pada Perang Dunia II. Kita mengenal sepak terjangnya, ambisinya, dan ideologinya yang ia tinggalkan. Tetapi sedikit orang yang tahu bahwa di balik figur yang dingin dan brutal itu, ada beberapa perempuan yang pernah singgah dalam hidupnya. Perempuan-perempuan yang dengan caranya sendiri ikut membentuk sisi-sisi tersembunyi Hitler, bukan untuk memutihkan kesalahannya, bukan untuk mencari alasan atas kekejamannya, tetapi untuk memahami bahwa bahkan tokoh paling gelap dalam sejarah pun memiliki sisi manusiawi yang jarang dibicarakan dunia. Dan mungkin di balik hubungan inilah kita melihat fragmen-fragmen kecil dari manusia bernama Adolf Hitler, seorang pria yang dibesarkan oleh trauma, obsesi, luka masa kecil, dan kemudian menjelma menjadi simbol kehancuran dunia. Cerita ini dimulai jauh sebelum Hitler menjadi nama yang ditakuti, ketika ia masih seorang pemuda miskin di Wina, masih mencari jati diri, dan masih belum tahu arah hidupnya. Di fase-fase awal inilah perempuan pertama datang dan pergi, meninggalkan bekas yang membentuk cara Hitler memandang cinta, perhatian, bahkan kematian. Sebelum Hitler dikenal sebagai pemimpin yang keras, ia hanyalah seorang pemuda pemalu dan canggung. Di masa remajanya, ada satu nama yang diam-diam ia kagumi dari jauh, Stefanie Isaak. Gadis muda dari keluarga terpandang, cantik, elegan, dan sangat jauh dari jangkauan anak muda miskin bernama Hitler. Hitler tidak pernah berbicara padanya, tidak sekalipun. Ia hanya memerhatikan Stefanie dari kejauhan, mengikuti langkahnya sepulang sekolah, menyimpan rasa kagum yang hampir obsesif, sampai titik di mana ia percaya bahwa Stefanie mengirimkan sinyal, padahal semuanya hanya angan-angan seorang remaja yang kesepian. Stefanie tidak pernah tahu bahwa ada seorang pemuda yang memujanya, memikirkan dirinya setiap hari, dan menuliskan dalam buku harian tentang cinta murni yang tidak tersentuh dunia. Bagi Hitler muda, Stefanie menjadi simbol seseorang yang ia inginkan, tetapi tidak pernah bisa ia miliki. Dan rasa tidak memiliki itu terus membekas dalam dirinya. Di kemudian hari, banyak sejarawan melihat bahwa awal obsesi Hitler terhadap kemurnian dan idealisasi perempuan Jerman rupanya memiliki akar dari cinta pertama yang tidak tercapai ini. Stefanie hanyalah gadis biasa, tetapi dalam kepala Hitler ia menjadi sesuatu yang sempurna, sesuatu yang tidak pernah menyentuh realitas. Cinta pertama ini tidak memberi pengaruh langsung pada keputusan politik Hitler, tetapi ia membentuk pola penting. Hitler mulai memandang perempuan bukan sebagai manusia utuh, tetapi sebagai objek ideal yang harus sesuai imajinasi. Sesuatu yang ia kontrol dari jauh, bukan yang ia dekati sebagai pasangan sejajar. Jika Stefanie Isaak adalah mimpi bagi seorang Adolf Hitler, maka Clara Pals adalah pusat dari dunianya. Clara adalah ibu yang sangat ia sayangi, mungkin satu-satunya orang yang benar-benar ia cintai tanpa syarat. Clara memiliki masa muda yang berat. Ia adalah perempuan lembut yang hidup bersama suami yang temperamental, Alois Hitler, yang sering meledak marah, kasar, dan dingin. Namun, Clara tetap menjadi mercusuar bagi rumah itu, satu-satunya sumber kehangatan di masa kecil Adolf Hitler. Ketika kakak adiknya meninggal satu persatu, Clara menjadi semakin protektif terhadap putranya. Ia menempatkan Hitler sebagai pusat dunianya, membesarkannya dengan perhatian berlebih. Hitler tumbuh dengan perasaan bahwa hanya ibunya yang mengerti dirinya. Clara adalah tempatnya kembali, tempat ia merasa aman. Namun pada usia 18 tahun, Hitler kehilangan ibunya akibat kanker payudara. Kematian Clara bukan hanya duka bagi Hitler, itu adalah pukulan emosional terbesar dalam hidupnya, pukulan yang tidak pernah ia bisa pulihkan. Menariknya, dokter yang merawat Clara hingga akhir hayatnya adalah seorang Yahudi bernama Eduard Bloch, dokter yang selalu ia hormati bahkan setelah ia berkuasa. Ketika hampir semua Yahudi diusir dari kota Linz, Hitler secara pribadi memberi izin khusus agar keluarga Bloch tetap tinggal dan aman. Dari sini terlihat bahwa cinta Hitler pada ibunya begitu besar hingga ia memberi pengecualian. Sesuatu yang bertentangan dengan seluruh ideologi yang ia tegakkan.
Clara adalah satu-satunya titik empati yang tersisa, dan ketika perempuan itu tiada, bagian lembut itu pun ikut mati. Hilangnya Clara membuat Hitler semakin tertutup, semakin dingin, semakin terlepas dari hubungan normal. Ia menutup pintu untuk ikatan emosional yang dalam. Dan setelah itu, perempuan-perempuan berikutnya yang datang ke dalam hidupnya, semuanya berjalan dengan pola yang sama. Cinta sepihak, posesif, jauh dari relasi sehat. Dari semua perempuan dalam hidup Hitler, Geli Robal adalah paling kontroversial, paling dramatis, dan paling gelap. Geli adalah keponakan tiri Hitler. Ia jauh lebih muda, lugu, penuh semangat, dan tinggal bersama Hitler ketika ia sudah mulai naik sebagai pemimpin Nazi. Hitler jatuh cinta pada Geli, bukan cinta dewasa, tetapi cinta obsesif, penuh kontrol dan tidak sehat. Hitler mengatur setiap aspek hidup Geli, siapa yang boleh ia temui, kapan ia boleh keluar, pakaian apa yang boleh ia pakai. Bahkan pada titik tertentu, Hitler menempatkan Geli hampir seperti boneka dalam sangkarnya sendiri. Geli yang awalnya memuja pamannya itu, lama-lama merasa tercekik. Ia ingin bebas, ingin kuliah, ingin punya hidup sendiri. Tetapi Hitler tidak mengizinkan. Hubungan mereka penuh drama, penuh pertengkaran, penuh tangisan. Dan selama itu Hitler tidak pernah benar-benar melepaskan Geli. Pada tahun 1931, ketika Hitler sedang pergi, Geli ditemukan tewas tertembak di apartemen miliknya. Banyak teori mengatakan Geli menghilangkan nyawanya sendiri. Ada yang berkata ia depresi karena tekanan. Ada pula teori gelap yang menyebutkan bahwa hubungan mereka jauh lebih intim dari yang terlihat. Yang jelas, kematian Geli menghancurkan Hitler. Ia jatuh dalam kesedihan yang dalam. Ia tidak makan, tidak tidur, tidak menerima tamu. Dalam beberapa pidato sesudahnya, Hitler menyebut Geli sebagai satu-satunya cinta sejatinya. Banyak peneliti percaya bahwa kematian Geli adalah titik penting yang membuat Hitler berubah menjadi semakin keras, semakin kejam, dan semakin dingin. Ia kehilangan orang yang ia inginkan untuk dikontrol, dan luka itu ia tutupi dengan ambisi politik yang makin ekstrim. Jika Hitler sering terobsesi pada perempuan, maka Unity Mitford adalah kebalikannya. Ia adalah perempuan yang terobsesi secara ekstrim kepada Hitler. Unity adalah gadis bangsawan Inggris, berasal dari keluarga kaya, cantik dan eksentrik. Ia jatuh cinta pada ideologi Nazi bahkan sebelum ia bertemu Hitler. Dengan sengaja, Unity pindah ke Munich, tinggal dekat rumah makan yang sering Hitler datangi. Dan dalam beberapa bulan, ia berhasil menarik perhatian sang pemimpin Nazi itu. Hitler menyukai Unity karena dua hal. Pertama, ia cantik, muda, dan mengidolakan Hitler secara buta. Yang kedua, Unity adalah propaganda sempurna, seorang perempuan aristokrat Inggris yang terang-terangan mendukung Nazi. Hubungan mereka aneh. Unity memuja Hitler seperti dewa, sedangkan Hitler menjadikannya alat untuk menunjukkan pengaruhnya di luar Jerman. Mereka sering makan siang bersama, menghadiri acara publik, bahkan Unity diberi akses istimewa ke beberapa pertemuan Nazi. Namun, ketika perang pecah antara Jerman dan Inggris pada tahun 1939, Unity terpukul. Ia merasa gagal antara kesetiaan kepada negara dan obsesinya kepada Hitler. Tak sanggup menanggung konflik batin itu, Unity menembak kepalanya sendiri di Taman Munich. Ajaibnya, ia tidak mati. Hitler langsung mengurus kepulangan Unity ke Inggris dengan kapal medis khusus. Luka itu membuat Unity hidup dalam kondisi mental yang tidak stabil hingga akhir hayatnya. Unity tidak memberi pengaruh dalam kebijakan besar, tetapi ia memperlihatkan sisi Hitler yang jarang terlihat. Hitler yang hangat, penuh perhatian, bahkan lembut pada perempuan yang memujanya. Sisi yang tidak pernah ia beri kepada perempuan yang ingin bebas seperti Geli Rubal. Dan akhirnya kita sampai pada perempuan terakhir yang berada di sisi Hitler hingga akhir hayatnya, Eva Braun. Eva bertemu Hitler ketika masih sangat muda, bekerja sebagai asisten fotografer. Hitler tertarik kepadanya bukan karena kecantikan yang mencolok, tetapi karena Eva adalah kebalikan dari Geli dan Unity. Ia tidak dramatis,
tidak menuntut, tidak ingin masuk politik, dan selalu berada di belakang layar. Eva menjalani hidup yang sunyi, tersembunyi dari publik. Ia sangat jarang tampil di acara Nazi, tidak pernah memberi pernyataan, dan hidupnya dihabiskan di rumah-rumah besar seperti Berghof, tempat Hitler beristirahat dari dunia politik. Namun hidup Eva bukan hidup yang bahagia. Ia menjalani hubungan yang tidak setara, penuh rahasia, penuh jarak, dan dikelilingi aturan ketat. Ia tidak boleh menyentuh aspek politik, tidak boleh tampil sebagai pasangan pemimpin negara, dan tidak boleh menunjukkan bahwa ia adalah pacar Hitler. Selama bertahun-tahun, secara resmi Eva bukan siapa-siapa. Tetapi Eva bertahan. Banyak sejarawan menilai bahwa Eva mencintai Hitler dengan tulus, sebuah cinta yang tidak rasional tapi nyata. Ia 2 kali mencoba menghilangkan nyawanya sendiri hanya untuk mendapatkan perhatian Hitler, dan 2 kali pula Hitler menjadi lebih lembut kepadanya setelah itu. Di balik pintu yang tertutup, ketika Hitler sedang kehilangan kendali atas perang, Eva adalah satu-satunya orang yang tetap di sisinya. Ia tidak meninggalkannya bahkan ketika semua orang mulai kabur dari bunker Berlin pada tahun 1945. Pada tanggal 30 April 1945, sehari setelah mereka resmi menikah, Hitler dan Eva menghabisi nyawa mereka sendiri bersama. Eva minum sianida, Hitler menembak dirinya sendiri. Jenazah mereka dibakar sesuai instruksi Hitler. Eva adalah perempuan yang menemani Hitler hingga nafas terakhirnya. Ia tidak menjalankan peran politik, tetapi ia adalah bayangan yang selalu hadir, simbol dari sosok Hitler sebagai manusia, bukan sebagai diktator. Ketika kita mendengar kisah Hitler, yang kita dengar selalu tentang perang, pembantaian, kebencian, dan kehancuran. Tetapi ketika kita melihat perempuan-perempuan di dalam hidupnya, muncul potongan-potongan kecil manusia yang sempat ada di dalam dirinya. Tetapi hubungan dengan perempuan-perempuan ini tidak membuat Hitler menjadi tokoh tragis, tidak juga membenarkan apapun yang ia lakukan. Sebaliknya, ini memperlihatkan bahwa manusia yang memiliki sisi lembut, sisi rapuh, dan sisi emosional pun tetap bisa menjadi sumber kehancuran dunia jika luka-luka masa lalu tidak diobati dan berubah menjadi benci. Pada akhirnya, perempuan-perempuan ini tidak bisa mengubah arah sejarah. Mereka hanya menjadi saksi, dan sebagian menjadi korban dari hati yang semakin gelap seiring waktu. Dan kisah mereka membuat kita bertanya pada diri sendiri, seandainya Hitler mendapat kesempatan untuk memulihkan trauma masa kecilnya, seandainya ia belajar mencintai secara sehat, seandainya ia tidak terperangkap dalam obsesi dan luka batin, apakah sejarah dunia akan berjalan berbeda? Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.